Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, siswa kelas 6. Semuanya dalam keadaan sehat semua ya. Alhamdulillah. Anak-anak, pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu kemarin, yaitu dengan materi konservasi lingkungan. Yang kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis tanah dan konservasi tanah. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh iya anak-anak, sudah sarapan semua pagi ini? Sudah semangat semuanya pagi ini? Kita harus tetap semangat ya, meskipun kita belajar secara daring. Anak-anak, kali ini kita akan membahas jenis-jenis tanah dan akan dilanjutkan Ustazah tentang metode konservasi tanah. Untuk jenis-jenis tanah, coba perhatikan penjelasan berikut. Kita akan mempelajari tentang jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia. Mengingat jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia sangat beragam, kita kelompokkan saja berdasarkan asal terbentuknya. Hal ini karena untuk mempermudah dalam mengingat pembahasan tentang jenis-jenis tanah. Nah, yang pertama ada jenis tanah yang berasal dari tumbuhan, yang kedua dari endapan sungai, yang ketiga dari erupsi gunung berapi, dan yang keempat berasal dari pelapukan batuan. Nah, contoh tanah yang berasal dari tumbuhan yaitu tanah humus dan tanah gambut. Yang selanjutnya adalah jenis tanah hasil endapan sungai, yaitu tanah aluvial. Yang ketiga yaitu tanah hasil dari erupsi gunung api. Contohnya yaitu tanah andosol dan regosol. Dan yang terakhir yaitu tanah yang berasal dari pelapukan batuan. Oh ya, perlu diingat ya, batuan juga berasal dari erupsi gunung api. Jenis tanah yang berasal dari pelapukan batuan yaitu tanah litosol, latosol, grumusol, dan potsolik. Oke, sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu tanah yang terbentuk dari tumbuhan. Nah, tanah yang terbentuk dari tumbuhan itu ada dua, yaitu tanah humus dan tanah gambut. Meskipun keduanya sama-sama berasal dari tumbuhan, keduanya memiliki perbedaan loh. Tanah humus terbentuk dari tumbuh-tumbuhan yang sudah membusuk, sedangkan tanah gambut terbentuk dari sisa organik tanaman rawa. Selain itu, tingkat kesuburan tanah humus lebih subur dibandingkan tanah gambut. Hal ini dikarenakan tanah gambut pembusukannya kurang sempurna dan banyak digenangi air. Oh iya, di beberapa buku tanah gambut disebut juga dengan tanah organosol ya. Yang selanjutnya yaitu tanah yang berasal dari endapan sungai. Contohnya yaitu tanah aluvial. Tanah aluvial termasuk tanah yang subur loh. Nah, persebarannya di mana ada sungai, pasti di sana ada tanah aluvial. Yang selanjutnya yaitu tanah yang berasal dari erupsi gunung api. Ada dua loh, yang pertama ada tanah andosol dan tanah regosol. Menurut informasi yang Mimin baca, keduanya memiliki perbedaan dari warnanya. Warna tanah andosol biasanya mulai dari hitam sampai coklat gelap kemerahan. Sedangkan tanah regosol berwarnanya kelabu hingga kuning. Nah, yang selanjutnya yaitu tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan. Tanah ini terdiri dari tanah litosol, tanah latosol, tanah grumusol, dan tanah potsolik. Tanah litosol berasal dari batuan beku dan batuan sedimen. Sedangkan tanah latosol berasal dari batuan sedimen dan batuan metamorf. Nah, kalau yang grumusol berasal dari pelapukan batuan kapur. Terus gimana kalau yang tanah potzolit? Nah, tanah potzolit terbentuk dari beberapa bahan induk seperti batuan kecil dan pasir. Nah, itu dia pembahasan tentang jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia.
Tahukah kalian apa tujuan konservasi tanah? Untuk mengurangi atau mengendalikan bahaya erosi, perlu dilakukan usaha konservasi tanah. Nah, tujuan konservasi tanah adalah menjaga agar struktur tanah tidak terdispersi, mengatur kekuatan gerak dan jumlah aliran permukaan. Metode apa saja yang dapat dilakukan untuk konservasi tanah? Ada 3 metode. Yang pertama yaitu konservasi tanah secara vegetatif atau biologi. Contohnya, penanaman tumbuhan yang menutupi tanah. Selain itu, penanaman dalam baris atau strip cropping. Dan yang ketiga, sistem pertanian hutan atau agroforestry. Nah, ini adalah contoh konservasi tanah secara vegetatif, Itu adalah gambar yang pertama, penanaman dalam baris. Sedangkan gambar yang sebelah kanan adalah sistem pertanian hutan. Untuk metode konservasi tanah yang kedua, yaitu konservasi tanah secara mekanik. Contohnya, pembuatan selokan atau parit, pembuatan jalur pengaliran air dari tempat tertentu sampai ke pembuangan. Dan yang terakhir yaitu pembuatan teras-teras atau sengkeden. Berikut ini adalah contoh pembuatan sengkeden yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan adalah pembuatan jalur-jalur bagi pengaliran air dari satu tempat sampai ke tempat pembuangan. Selanjutnya, metode konservasi yang ketiga adalah dengan cara kimia. Konservasi tanah secara kimia adalah pemanfaatan bahan pemantap tanah untuk memperbaiki struktur tanah, sehingga tanah akan tetap resisten terhadap erosi. Penggunaan pestisida, herbisida, dan pupuk kimia dalam jangka waktu yang lama dapat merusak tanah dan menyebabkan tanah menjadi tidak subur. Penggunaan pestisida yang tidak sesuai dengan aturan akan mematikan banyak jenis makhluk hidup yang ada di dalam tanah, termasuk makhluk hidup yang bermanfaat untuk kesuburan tanah. Nah, gambar ini adalah gambar penggunaan pupuk kimia dan penggunaan pupuk non-kimia atau pupuk kompos. Apa yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran kali ini? Kita sudah belajar tentang jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia dan konservasi tanah yang dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu vegetatif atau biologi, mekanik, dan kimia. Terima kasih anak-anak. Thank you. Semoga kita tetap semangat dalam belajar ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan juga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum. See you.